illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya sebelumnya membacakan ayat yang pertama diturunkan pada Rasulullah, yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzil khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat yang menggetarkan sekali untuk saya, karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, bacalah. Pertanyaan saya, apa Gusti Allah ini tidak mengetahui bahwa Rasulullah, Nabi kita ini tidak bisa membaca? Beliau adalah orang yang ummi. Tentu saja tidak, subhanallah. Bukan sifat dari Tuhan kita bahwa beliau tidak mengetahui. Jadi pasti mengetahui. Pasti mengetahui. Lalu apa yang dibaca? Oh, itu surat pertama. Nah, inilah yang menjadi renungan saya, yang saya tadi sampaikan, sangat menggetarkan. Karena ini tentu mengandung makna bahwa yang dibaca bukanlah apa yang tertulis, tetapi yang dibaca adalah firman Allah yang terhampar di dunia. Inilah yang luar biasa, karena kemudian beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sesuatu yang waktu itu secara ilmu pengetahuan belum diketahui. Bahwa manusia itu muncul dari satu gumpal darah. Bahkan George Mendel itu menyebutkan bahwa biji kacang itu dimulai dari lembaga yang kecil. Sehingga mestinya pada saat itu belum diketahui adanya pertemuan telur dengan sperma, antara sel gamet jantan dengan betina. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, meskipun mungkin Nabi Muhammad tidak memahami waktu itu, bahwa yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan kemudian disampaikan lagi, bacalah. Jadi diulang sampai 2 kali, bacalah ini. Tentu ini membaca ini adalah bagian yang sangat penting di dalam memahami Tuhan kita, yang mengajarkan apa yang tidak diketahui dan yang mengajarkan dengan pena, dengan kalam. Ini juga suatu inspirasi yang luar biasa untuk mendefinisikan manusia. Apakah manusia itu adalah yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis? Malaikat pun tidak menulis. Apalagi binatang. Sepandai-pandai binatang, lihatlah ikan lumba-lumba diberi angka 3 ditambah 3. Dia bisa mengetuk 6 kali. Dan orang mengatakan, hebat sekali, pandai sekali ikan lumba-lumba dan binatang yang lainnya. Tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan lambang, berkomunikasi dengan kalam tadi, dengan pena. Tidak dimiliki oleh binatang. Sehingga tidak pernah binatang berkomunikasi dengan surat kepada binatang yang lain. Mereka bersuara, ya, tapi tidak dengan lambang-lambang. Dan lambang ini, kalam ini, di manusia-manusia sebelumnya tertulis dalam gua-gua. Tapi lambang. Surat pertama ini, 5 surat pertama ini menginspirasi luar biasa.
Padahal kita bisa melihat banyak surat lain di dalam Al-Quran yang menginspirasi kita dengan apa yang kemudian kita cari dalam pergumulan sains. Banyak hal yang menginspirasi dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ambillah satu contoh ini yang dari Al-Ghoshiyah. Pada ayat ke-18. Wa ila sama'i a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Di situ saja. Kita bisa lihat bagaimana apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diperanakkan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Padahal dalam ayat yang lain lagi disebutkan bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah satu. Lalu ada proses mestinya memisahkan langit dan bumi. Ada proses bagaimana gunung ditegakkan, ada proses bumi dihamparkan. Ini semua tentu menginspirasi kita yang bergumul dengan sains untuk menjabarkannya. Jangan sampai kita ketinggalan. Seperti yang sudah terjadi dengan munculnya teori Big Bang. Big Bang yang menjabarkan, yang menjelaskan bahwa materi dan energi pada awalnya satu, kemudian dipisahkan pada suatu kejadian yang disebut Big Bang. Ini mengacu di sini pada awalnya langit dan bumi adalah satu, yang kemudian dipisahkan. Nah, inilah adalah inspirasi-inspirasi yang kita sebagai umat Islam mestinya bukan hanya kemudian menyocokkan, oh itu sudah ada di Al-Quran, mari kita ambil sekarang. Ada di Al-Quran, menginspirasi pikiran kita jabarkan di dalam sains. Dalam kesempatan ini ketika kita sekarang didorong pada bulan Ramadan ini untuk lebih banyak membaca Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran tidak hanya sekedar bertilawah, berqiraah, tetapi juga memahaminya, mempelajarinya, dikaji untuk menghasilkan suatu inspirasi di dalam sains. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekilafan atau kenekatan saya di dalam menafsirkan beberapa ayat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.